Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video untuk mata kuliah statistika. Ya, di kali ini video ini tambahan materi aja ya mengenai praktikum dengan SPSS. Oke, saya harapkan kalian sudah menginstal program SPSS di laptop atau di komputer kalian masing-masing gitu ya, karena seingat saya kalian sudah pernah dapat tentang komputer kan ya, dan itu juga ada pembahasan sedikit mengenai SPSS. Nah, untuk kali ini di video kali ini saya nanti ingin menjelaskan mengenai uji instrumen, kemudian analisis korelasi, regresi, dan asumsi klasik. Nah, sambil kalian buka modulnya, tahapan di menggunakan SPSS ini sebenarnya sudah ada di modul ya, cuma pengen saya praktekin langsung aja nanti langsung dengan menggunakan SPSS gitu. Oke, kita ke uji instrumen ya. Kebetulan ya, silahkan kalian buka dulu datanya. Oke, data mentah kalian ya, data tabulasi ini adalah data mentah ya. Oke, ini silahkan kalian buka dulu. Nah, untuk penamaan variabelnya ya, X1, X2, X3 gitu ya, itu ada di modul ya, ada di modul. Oke, kalau kalian mau tahu dulu kasusnya ini kita hari ini mau membahas apa, itu ada di akhir modul ini. Nah, ini ya, ini adalah kuesionernya, ini angketnya ini. Oke, kita nanti akan meneliti mengenai pengaruh motivasi terhadap kinerja individu gitu. Nah, motivasi sendiri itu terbagi dari beberapa variabel X gitu ya. Itu ada keinginan untuk memperoleh kebutuhan hidup gitu, kemudian keinginan untuk mendapatkan jaminan masa depan, kemudian keinginan mendapatkan kedudukan dalam organisasi gitu. Nah, ini ya, sampai silakan kalian baca sendiri untuk angketnya ini. Nah, setelah saya lakukan penelitian gitu, saya sebarkan ke responden, ternyata saya mendapatkan hasil dari kuesioner saya itu, ini sudah saya tabulasikan, itu seperti ini gitu ya. Ini untuk instrumen pertama, ini untuk X1, ini berarti indikator pertama, kedua. Nah, ini adalah total dari skornya gitu. Jadi 8 ini diperoleh dari 4 tambah 4 gitu ya. Sama ini untuk X2 ini ya berarti total skor dari indikator yang kedua sampai yang kelima gitu, dan seterusnya. Nah, uji instrumen, oke, yang kita sebut sebagai uji instrumen, pernah saya singgung sedikit ini pada saat kita perkenalan mengenai statistika kemarin ya. Instrumen itu kita perlu menguji itu pada saat kondisi metode yang kita lakukan dalam penelitian itu modelnya seperti ini gitu, jadi pakai kuesioner gitu ya. Nah, itu perlu yang kita lakukan adalah uji instrumen. Nah, uji instrumen sendiri itu ada dua, yang kita sebut sebagai uji validitas dan uji reliabilitas gitu ya. Jadi ada dua uji instrumen, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, valid itu berarti sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Jadi pertanyaannya itu mencantumkan atau menggambarkan dari indikator atau dari variabel yang kita harapkan, yaitu valid. Kemudian reliable itu berarti konstan ya, seperti penjelasan saya di awal pertemuan kita, penjelasan saya mengenai perkenalan dengan statistika. Nah, tahapan pertama, oke, uji validitas dan uji reliabilitas gitu. Itu adalah silahkan kalian masukkan dulu data ke SPSS ya. Oke, ini. Oke, datanya sudah saya masukkan ke SPSS. SPSS sendiri itu ada dua slide ya, atau dua worksheet gitu ya. Ini yang pertama data view untuk memasukkan data, ini adalah variable view. Oke, untuk menamai datanya gitu. Oke, saya harapkan kalian sudah bisa memasukkan
datanya ya, karena sudah dapat SPSS sedikit kan ya waktu di semester awal. Oke, tinggal di copy aja, langsung masukkan di sini. Terus saya namai nih ya, saya namai dengan X1, X11, X12, X1 gitu. Oke ya. Oke, saya sebutkan tadi bahwa uji instrumen. Oke, itu tadi ada uji validitas ya, kemudian ada uji reliabilitas. Nah, uji validitas itu konsepnya nanti kita menggunakan korelasi. Oke, yang dikorelasikan apa? Yang dikorelasikan adalah indikator atau nilai indikator, oke, dengan total skor. Ya, ini yang kita korelasikan, nilai indikator dengan total skor. Kalau uji reliabilitas kita nanti pakainya namanya alpha Cronbach. Metodenya ya itu namanya alpha Cronbach. Mungkin tulisannya agak salah saya ya. Ya, seperti ini, alpha Cronbach namanya. Oke, kita ke uji validitas. Uji validitas itu adalah mengkorelasikan nilai indikator dengan total skor. Saya mau uji validitas dulu untuk variabel yang pertama. Ini ya, untuk yang X1. Oke. Korelasi. Semua metode analisis ada di SPSS itu ada di sini, ada di analyze ini. Nah, gitu. Semuanya ada di sini. Oke, saya mau mengkorelasikan. Berarti pilih yang correlate, ambil yang bivariat ya, karena kita mengkorelasikan dua variabel ya. Yang dimasukkan adalah, karena saya kebetulan mau uji validitas untuk X1, berarti yang saya masukkan adalah nilai X11 dan X12 dengan X1. Oke, ini yang saya masukkan. Oke, ini saya masukkan ya, saya uji validitas untuk X1. Kemudian metodenya yang saya pilih adalah Pearson ya, atau product moment gitu. Oke, ini sudah otomatis tutil ya, kita pakai yang dua arah. Kemudian langsung oke. Hasilnya seperti apa? Nah, ini. Hasilnya ini. Kita lihat ya. Oke, saya tuliskan dulu. Berarti korelasi antara X11 dengan X1, oke, X12 dengan X2. Oke, berapa nilai korelasinya? Nah, nilai korelasinya itu bisa kalian baca di sini. Nih, karena ini adalah matriks setangkup ya, atau matriks N kali N, berarti nilai yang ada di sini itu sama dengan yang di sini. Oke, hasilnya sama kan ya? Nah, sekarang kita lihat korelasi X11 dengan X1. Nilainya ini kan 0,937. Oke, saya tuliskan di sini. 0,937. Kemudian korelasi yang kedua X12 dengan X1 adalah 0,891. Ya, saya tuliskan 0,891. Oke, ini adalah nilai korelasi. Kemudian yang di bawah ini, oke, ada tulisan sig. Ya, sig itu adalah p-value, signifikansi atau p-value. Nah, ini nilainya 0,00. Sini juga 0,00. Oke, saya tuliskan di sini. Signya itu adalah 0,00, 0,00 atau p-value. Oke. Nah, saya katakan dulu sebelumnya bahwa keputusan pada uji hipotesis itu ada dua cara. Yang pertama itu dengan statistika uji. Oke, statistika uji itu berarti yang kita pelajari kemarin, yang kita ngitung ya, pakai T, pakai R, ya, pakai C-square. Yang kita hitung kemarin lah, kalian menghitung dengan kalkulator, kalian menghitung dengan rumusnya, itu yang kita sebut dengan statistika uji. Kita bandingkan dengan statistika
tabel ya, tabel yang saya kasihkan ke kalian kemarin ya, tabel T, tabel R itu ya. Nah, itu statistika tabel. Nah, itu hasilnya bagaimana? Itu jika statistika ujinya nilainya lebih besar dari statistika tabel, oke, maka tolak H0. Kalau statistika ujinya kurang dari statistika tabel, ya, itu berarti terima H0. Gitu. Nah, yang kedua, dengan p-value. P-value atau signifikan ini yang ada di software itu kita bandingkan dengan alfa, ya. Alfa. Oke, kebetulan alfa kita 5%, ya. Alfa di kasus kita itu 5%. Nah, ini bagaimana kalau nilai p-value kita, ya, nilainya itu adalah lebih dari alfa, oke, maka terima H0. Oke, kalau p-value kita nilainya kurang dari alfa, kita akan tolak H0. Nah, kebetulan kita hari ini menggunakan software ya, jadi langsung aja dilihat aja signifikansinya. Kita berarti pakai yang ini aja. Oke, sekarang kita lihat ini. Signifikansinya adalah 0,00. Ini juga 0,00, sedangkan alfa kita 0,05. Hasilnya bagaimana ini? Semuanya adalah kurang dari. Oke, kalau kurang dari itu berarti kita tolak H0. Oke, tolak H0 atau terima H1. Berarti hasilnya apa? Hasilnya adalah valid, ya. Karena kebetulan H0-nya itu tidak valid. Oke, H1-nya itu adalah valid. Ya, berarti untuk X1 kita, ya, instrumennya indikator X11 dan X12 itu semuanya valid, begitu. Oke, untuk variabel yang lain tuh silahkan kalian coba. Nah, sekarang kalau kita ke uji reliable, ya, reliabilitas. Nah, reliabilitas itu indikatornya seperti ini. Oke, dia ya dikatakan reliable, oke, jika nilai reliabilitasnya itu nilainya adalah lebih dari 0,6. Ya, kalau nilainya lebih dari 0,6 itu berarti reliable. Oke, tahapannya silakan kalian klik di analyze, kemudian scale ini ya, kemudian reliability analysis. Nah, yang saya masukkan itu adalah indikatornya. Oke, tanpa total score ya, berarti X1-nya enggak. Berarti cuma indikatornya aja. Berarti kalau saya mau menunjukkan X1 itu reliable atau enggak, ya berarti yang dimasukkan adalah X11 dan X12. Oke. Kemudian modelnya adalah alfa, ya. Kemudian oke. Nah, ini oke. Hasilnya alfa Cronbach nih ya, tulisannya seperti ini, Cronbach. Oke. Itu adalah ini. Oke, ini 0,79 ya. Berarti untuk X1 oke, itu reliabilitasnya adalah 0,79. Nilainya lebih dari 0,6 ya, berarti reliable. Nah, seperti itu. Kalau mau yang X2 ya berarti tinggal kalian masukkan aja. X2-nya berarti analyze lagi, scale, reliable analysis ya. Ini saya keluarkan. Oke. Berarti saya ganti sekarang X21 sampai X25.
Ini. Nah, oke ya. Tolong diingat tanpa total skornya. Total skornya tidak boleh masuk. Oke, kalau sudah baru oke. Nah, ternyata hasilnya 0,71. Oke, berarti ini juga untuk X2-nya reliable. Nah, seperti itu untuk metode uji instrumen, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas ya. Silakan kalian coba lagi nanti untuk variabel yang lain ya. Kita ada banyak variabel X1 sampai Y gitu ya. Jadi silakan kalian coba, kalian cek valid sama reliabilitasnya seperti apa. Oke, di modul juga sebenarnya sudah ada ya, silakan kalian baca. Oke, nah sekarang kita ke uji korelasi sama regresi. Nah, saya close ini ya datanya ya. Oke, sekarang kita pakai untuk data regresi. Nah, data regresi itu jangan lupa kita kemarin konsep dari regresi itu kan untuk mencari pengaruh ya, pengaruh dari variabel X ke variabel Y. Nah, kebetulan kita regresinya sekarang itu berganda, tidak sederhana lagi ya. Kita kemarin pada saat kita dengan metode manual atau istilahnya dengan hitungan, kita kemarin pakainya yang regresi sederhana, cuma X-nya 1, Y-nya 1 ya. Kita variabel X-nya cuma 1. Nah, ini itu yang kita masukkan sekarang adalah yang kita coba adalah regresi berganda. Jadi X-nya ada 5, kemudian Y-nya 1. Oke. Nah, Y-nya ini yang kalian masukkan, ini yang dimasukkan adalah total. Ya, ini total dari X1, total dari X2, total dari X3, total dari X4, total dari X5. Gitu. Oke. Nah, kemudian untuk yang Y, yang Y itu yang dimasukkan adalah total Y. Ini kan ada Y1, Y2, Y3 ya, yang dimasukkan yang ini ya, yang total Y. Yang dimasukkan ke dalam SPSS itu yang total Y. Kalau sudah berarti kalian nanti akan ketemu seperti ini. Nah, kita ke korelasi dulu. Korelasi Pearson ya. Bagaimana sih mengkorelasikan? Saya mau mengkorelasikan X1 dengan X2. Berarti ya analyze, correlate, bivariate. Nah, saya mau mengkorelasikan X1 dan X2. Ini Pearson, silakan kalian mau pakai metode yang Pearson atau mau pakai metode Spearman, itu silakan. Ya, ini berarti untuk data interval rasio, Spearman itu berarti untuk data yang ordinal ya. Tahu kendal itu juga untuk data yang ordinal tetapi dengan metode yang lain. Jadi dalam satu jenis data itu ya, itu metode dalam analisanya itu macam-macam gitu. Jadi kalian bisa pilih. Pilih mungkin yang lebih mudah gitu ya. Yang saya ajarkan kemarin adalah Spearman. Saya mau pilih yang pakai Pearson. Kalau sudah tinggal di OK. Mana ya? Nah, ini. Korelasi antara X1 dengan X2. X1 dengan X2 ini nilainya 0,536. Ya, hasilnya adalah 0,536. Signifikansinya 0,00 ya. 0,00 berarti nilainya kurang dari alfa. Kurang dari 0,05. Berarti bisa kita katakan bahwa ada korelasi antara X1 dengan X2 gitu. Kita ke yaitu untuk analisis korelasinya seperti itu. Jadi kalau korelasi itu dikorelate. Sekarang kita ke analisis regresi. Tahapan pertama kita membentuk model ya, model regresi. Kita ke model regresi. Membentuk modelnya dulu. Yang Y sama dengan B0 plus B1X. Kemarin kan itu ya sederhana. Kita sekarang yang berganda. Caranya adalah analyze. Kemudian regression. Kita pilihnya yang linear.
Dependent itu berarti Y. Oke. Independent itu berarti X1 sampai X5. Oke. Nah, sekalian aja kita keluarkan untuk uji asumsinya ya. Oke, nanti aja deh, kita model dulu aja deh, model dulu. Kita bikin model dulu. Oke, langsung oke. Nah, model. Oke, model itu bisa kalian lihat itu di sini. Nih. Unstandardized coefficient. Ini B. Nah, nilai ini adalah koefisiennya dari setiap variabel. Ya, berarti kalau seperti ini bisa saya tuliskan model regresinya adalah Y sama dengan 20,866 oke, plus 0,955x1 oke, plus 1,272x2 plus 0,671x3 oke, min 1,050x4 ya, min 0,915x5. Oke, ini adalah modelnya. Nah, oke ya. Nah, pada uji regresi yang pertama kita lihat itu adalah uji hipotesisnya. Oke. Uji hipotesis pada regresi itu ada, ini kebetulan karena kita berganda ya. Jadi karena kita itu berganda, maka penjelasannya itu lebih dari yang kemarin. Kalau regresi kemarin kan uji hipotesisnya cuma pakai uji T gitu kan ya, kita terakhir kemarin. Nah, kebetulan karena ini berganda, uji hipotesisnya itu ada dua. Ada kita sebut dengan uji parsial, oke, atau sendiri-sendiri gitu bahasanya. Kemudian uji simultan atau bersama-sama. Oke, uji parsial itu pakainya uji T. Ini yang kita lakukan kemarin di analisis regresi sederhana. Kita kemarin pakai uji T. Ini kita pakainya untuk uji parsial. Uji simultan itu kita pakainya uji F. Oke, nah ini lihatnya di mana? Lihatnya di sini. Kita uji parsial dulu. Berarti ini. Nah, ini uji T-nya. Kalau T-nya ini berarti nanti kalian bandingkan dengan T tabel. Ya, karena ini T statistik uji, berarti kalian bandingkan dengan T tabel. Tetapi perlu diingat bahwa untuk software itu kita bisa mengeluarkan p-value-nya atau signifikansinya ya. Jadi bisa kalian lihatnya di sini. Oke. Nah, hipotesisnya seperti apa ini? Hipotesisnya itu berarti saya kasih contoh aja ya. Contoh untuk X1. Oke. Hipotesisnya berarti H0-nya itu X1 tidak mempengaruhi Y. H1-nya itu X1 mempengaruhi Y. Oke. Nah, ini signifikansinya berapa itu? Kebetulan signifikansinya 0,065 ya. 0,065. Oke, alfa kita itu 0,05. Hasilnya seperti apa ini? Hasilnya dia lebih besar. Kalau lebih besar berarti terima H0 ya, pakai yang sudah saya katakan tadi. Oke, ini kalau lebih besar itu berarti dia terima H0. Nah, kalau terima H0, kita berarti yang ini nih. Berarti X1 itu tidak mempengaruhi Y. Ya, itu ya, berarti kesimpulannya adalah X1 tidak mempengaruhi Y. Nah, kemudian untuk X2-nya bagaimana sampai X5? Ya, kita lihat ini. X2-nya ini nilainya kurang dari, berarti mempengaruhi. X3-nya kurang dari juga, berarti mempengaruhi. X4-nya maaf ini. Nah,
X4-nya juga kurang dari. Oke, berarti mempengaruhi. X5-nya kebetulan nilainya dia juga lebih besar, ya. Berarti tidak mempengaruhi. Ya, gitu ya. Oke, jadi untuk uji parsial atau sendiri-sendiri itu bisa kalian lihat di sini. Nah, kemudian kalau untuk uji simultan, oke, itu kalian lihatnya di sini, pakai uji F. Ini, pakai ANOVA uji simultan ini, ya. Oke, ini pakainya F, kemudian ini signifikansinya. Oke. Hipotesisnya seperti apa? Kalau untuk simultan itu hipotesisnya adalah X1, X2, X3, X4 dan X5 itu tidak mempengaruhi Y, ya. Jadi X1, X2, X3, X4 dan X5 secara bersama-sama itu tidak mempengaruhi Y. H1-nya itu X1, X2, X3, X4, X5 bersama-sama itu mempengaruhi Y. Nah, ini tuh hipotesisnya secara simultan. Nah, sekarang uji F-nya, ya. Ini uji F-nya itu nilainya kebetulan 7,116. Kita pakai signifikansinya aja. Signifikansinya adalah 0,00. Oke, alfa kita 0,05. Berarti ini kurang dari, ya. Kalau kurang dari itu berarti tolak H0. Kalau kita tolak H0 otomatis kita nanti akan terima H1, ya. Oke. Terima H1. Berarti ini. Berarti bisa saya katakan bahwa secara simultan atau secara bersama-sama itu X1, X2, X3, X4, X5 itu mempengaruhi Y, gitu. Oke, itu untuk uji hipotesisnya. Jadi, setelah kalian lihat modelnya, ya, kalau lihat modelnya ini kan berarti kalian bisa lihat nih, pengaruh dari X1 itu positif. Pengaruh X2 juga positif. Pengaruh X3 itu juga positif. Pengaruh X4 negatif. Pengaruh 5 negatif, ya. Jadi, selain kalian dapat model, kalian juga bisa melihat besar pengaruhnya dan bagaimana pengaruhnya, ya. Kalau besar pengaruhnya yang ini. Oke, besar koefisiennya ini adalah besar pengaruh. Kemudian kalau bagaimana pengaruhnya, positif atau negatif, itu bisa kalian lihat di tanda koefisiennya. Nah, tadi sudah saya katakan, tahapan pertama yang kalian lihat itu adalah uji hipotesisnya, ya, biar tahu dari X1 sampai X5 itu yang berpengaruh yang mana, yang tidak berpengaruh yang mana, yang pengaruhnya paling besar yang mana. Oke, berarti kalau di sini bisa kalian lihat pengaruh yang paling besar itu ada di X2, ya, karena nilai koefisiennya paling besar 1,272. Paling kecil berarti pengaruhnya ada di X3, ya, 0,6771. Oke, jadi tanda seperti ini itu jangan dianggap dia nilainya kecil, tetapi cuma dia arah pengaruhnya, ya, pengaruhnya positif atau negatif, gitu. Oke, kemudian yang kedua yang bisa kalian lihat itu adalah R-square-nya. R-square. Nih, R-square-nya itu ini. Oke. 0,406. Oke, ya, R-square-nya tuh yang kalian lihat yang ini. Nah, ini 0,406 itu R-square. Nah, maksudnya apa? R-square itu adalah prosentase pengaruhnya X terhadap Y. Jadi bisa saya katakan bahwa sebesar 40,6% itu variabel X, ya, bisa menjelaskan atau mempengaruhi, oke, ya, mempengaruhi perubahan pada variabel Y, ya. Jadi hanya sebesar 40,6% aja dari semua variabel X itu bisa menjelaskan atau bisa mempengaruhi perubahan pada variabel Y. Nah, sisanya, oke, berarti sisanya ini sekitar 59,4%, ya, itu dipengaruhi oleh variabel lain, ya. Jadi
sebesar 59,4% itu masih dipengaruhi oleh variabel lain atau variabel yang tidak dijelaskan pada yang tidak kita teliti ya. Jadi masih besar sekali variabel lain yang mempengaruhi variabel ini. Nah, gitu. Oke, itu dasarnya dulu dari analisis regresi. Nah, kemudian setelah itu kita pakai asumsi, oke ya. Uji asumsi klasik. Asumsi klasik ini apa sih? Jadi gini, model dikatakan baik ya, atau model dikatakan layak kita gunakan untuk prediksi, atau layak kita gunakan untuk untuk prediksi ya, kita gunakan untuk peramalan gitu ya. Jadi model itu layak kita gunakan prediksi itu pada saat model itu lolos dari uji asumsinya gitu ya. Jadi pada saat model itu asumsinya terpenuhi gitu ya, berarti model itu layak kita gunakan gitu ya. Oke ya. Nah, uji asumsi klasik pada regresi itu ada namanya uji normalitas ya. Kemudian ada uji multikolinearitas. Oke. Kemudian ada uji autokorelasi. Oke, kemudian yang keempat itu adalah uji heteroskedastisitas. Oke, ini adalah 4 uji yang biasanya penting ya, harus terpenuhi dalam model regresi. Sebenarnya ada satu lagi, kalau di modul itu ada uji linearitas, tapi tidak saya coba ya. Ya anggap saja memang model ini, data kita ini itu memang cocok kita gunakan untuk model linear gitu ya. Jadi regresi ini kan adalah salah satu model untuk kasus-kasus yang linear gitu. Nah, uji normalitas itu kita nanti pakainya uji Kolmogorov-Smirnov. Yalah tulisannya gimana ya. Oke, Kolmogorov-Smirnov ya. Multikolinearitas kita nanti pakai VIV ya. Kemudian autokorelasi kita nanti pakainya Durbin-Watson. Oke. Heteroskedastisitas kita nanti pakainya gambar ya. Gambar, atau kita nanti kalau pakai uji korelasi ya, korelasi Spearman. Oke, bisa pakai gambar aja juga bisa. Kalau normal juga pakai gambar juga bisa. Cuma pakai gambar aja juga bisa. Oke. Tahapannya adalah yuk kita masuk lagi di regresi. Nah, regresi kemudian linear. Ini sudah saya masukkan lagi ya. Kita ke statistiknya. Durbin-Watsonnya kita checklist. Oke, ini untuk autokorelasi. Kolinearitasnya ini saya checklist. Oke. Kemudian continue. Plotnya. Histogram sama normal probabilitasnya saya checklist. Y-nya itu Z predicted. Oke. X-nya itu S residu. Oke. Ini untuk heteroskedastisitas. Save-nya saya keluarkan predicted value sama residual ya, yang unstandardized semua. Oke ya, berarti yang saya masukkan unstandardized, predicted sama residu. Saya checklist. Continue. Option nggak perlu. Bootstrap juga nggak perlu. Oke. Kemudian kalau sudah langsung oke.
Oke, mana ini? Oke, ini gambarnya ya. Oke, yang ini ya tadi ya. Oke, kebetulan yang ini sudah kita bahas. Nah, oke, yuk saya jelaskan dulu. Uji normalitas itu berarti yang dimaksud itu adalah data berdistribusi normal. Oke, ya, datanya berdistribusi normal. Jadi kalau saya gambarkan nanti datanya tuh modelnya seperti ini. Oke, nah kalau mengikuti seperti ini nanti gambarnya mirip seperti ini, oke berarti itu nanti normal. Multikolinearitas itu adalah antar variabel X itu harus saling bebas ya. Jadi antar variabel X itu harus bebas. Oke. Bebas. Maaf. Nah, harus bebas. Ya, jadi tidak boleh tidak ada korelasi maksudnya. Jadi antar variabel X itu tidak boleh ada korelasi. Nah, VIV-nya itu harus nilainya nanti kurang dari 10. Kalau nilainya kurang dari 10 itu berarti dia non multi kolinearitas. Oke. Kalau Duben-Watson itu antar pengamatan ya, antar pengamatan atau antar responden gitu, itu harus bebas. Oke, kita nanti pakainya Durbin-Watson ya, nilai dari Durbin-Watson. Kemudian uji heteroskedastisitas itu errornya itu error ragamnya ya. Error ragamnya itu harus sama gitu. Jadi harus homogen. Oke. Ragam errornya itu harus sama. Nah, kita lihat sekarang yuk satu persatu untuk uji asumsi klasiknya. Oke, ini kalau yang sederhana bisa kalian lihat juga tuh di modul ya. Oke, sekarang ya berganda. Yang berganda. Nah, ini uji simultan, ini uji parsial. Ya. Semuanya di modul itu ada. Oke, asumsi klasik. Nah, asumsi klasik yang pertama multikolinearitas dulu. Ini kebetulan yang dibahas di modul. Itu nilainya yang di sini. Nah, ini nih. VIF-nya ini. Nah, kalau nilainya kurang dari 10 itu berarti dia tidak terjadi multikolinearitas. Ya, ini kebetulan semua nilainya kurang dari 10, ya kan? Ini 3,0, ini 3,7, ini 3,0, 1,3, 6,9, 9,2 ya. Semuanya nilainya kurang dari 10. Oke, berarti multikolinearitasnya terpenuhi ya. Oke, ini sudah ada keterangannya nih. Kemudian heteros. Oke, heteros nanti dulu aja ya. Oke, kalau heteros itu bisa kalian pakai dengan gambar. Oke, saya pakai yang gambar dulu aja ya. Heteros itu juga bisa pakai gambar. Nah, gambarnya itu yang mana? Gambarnya yang ini.
Heteros itu gambarnya yang ini. Nah, ini. Oke. Scatter plot antara antara standard desk predicted value dengan standard desk residualnya. Nah, ini plot dari heteroskedastisitas ya. Kalau secara kasat mata, oke, ini kan menyebar ya, tidak mengumpul, ya kan? Kalau menyebar begini itu berarti ragam dari error kita itu homogen atau sama. Beda kalau nanti gambarnya itu mengumpul jadi satu atau malah membentuk pola. Ada pola melengkung atau malah polanya lurus atau polanya menurun. Nah, pokoknya membentuk pola, tidak menyebar seperti ini, itu dicurigai itu heteroskedastisitasnya tidak terpenuhi. Jadi keragaman errornya itu tidak sama. Nah, kebetulan ini menyebar, jadi ragam errornya itu sama. Oke, ini secara gambar dulu ya. Kemudian normalitas. Oke, kalau normalitas pakai gambar dulu itu yang ini. Normalitas kalau pakai gambar yang ini. Nah, ini normal PP plot. Oke. Kalau nilainya atau titik-titik data kita ini itu mengikuti garis kenormalan, ini garis kenormalan yang disebut dengan garis kenormalan, itu berarti data kita itu normal ya. Jadi diasumsikan atau diperkirakan bahwa data kita itu normal. Bisa dengan pakai ini. Oke. Nah, kebetulan ini juga ya hampir mendekati normal lah ya. Nah, kalau mau secara statistiknya pakai uji Kolmogorov-Smirnov tadi itu tahapannya seperti ini. Oke, maaf. Oke. Analyze. Oke ya. Non parametric test. Kemudian one sample. Cancel, maaf. Oke. Non parametric test kita pilihnya yang satu sampel KS. Ya, ini untuk uji normalitas kita pakai Kolmogorov-Smirnov. Nah, yang dimasukkan itu adalah residu. Oke, res. Ini yang res. Nah, normal. Kemudian oke. Nah, yang kita lihat ini nih, 0,62. Ya. Oke, hasilnya ini 0,62 ya. Karena nilainya itu lebih dari alfa, maka disebut bahwa galat kita atau residu kita itu menyebar secara normal ya. Karena kalau kenormalan, oke, uji kenormalan itu hipotesisnya berbeda dengan uji hipotesis yang tadi ya, yang simultan parsial. Kalau H0-nya ini adalah data normal. Oke, H1-nya itu data tidak normal. Nah, kebetulan ya, signifikansinya kita tadi kan 0,62. Oke, alfa kitanya 0,05. Ini berarti lebih besar ya. Berarti kita kalau lebih besar ini berarti kita terima H0. Terima H0 berarti datanya normal ya. Jadi bunyi hipotesisnya itu kalau uji asumsi itu kebalikan dengan uji hipotesis yang tadi ya. Oke, itu untuk kenormalan. Kemudian autokorelasi itu pakainya Durbin-Watson. Oke, nilainya Durbin-Watson, sebentar. Nah, Durbin-Watsonnya itu di sini. Nah, nih 1,538. (1,538) ya.
Nah, ini nanti dibandingkannya dengan DU 4 min DU. Oke, nah DU itu ini. Yang tabel bawah sendiri itu ya. Nah, K-nya ini Oke. Nah, ini tabelnya pakai tabel turbin Watson ya. Silahkan kalian cari sendiri turbin Watson-nya. K-nya ini, maaf ini di modul ini ternyata K-nya K yang 6. K ini adalah banyaknya variabel X. Oke, N itu adalah banyaknya sampel kita. Nah, kalau saya cari ya, itu ternyata hasilnya ini tadi. Berapa tadi ya hasilnya? Oke, sebentar. Hasilnya tadi turbin Watson-nya adalah tabelnya ya. Itu 1,767 dan 2,232. Oke. Nah, turbin Watson-nya itu. Kemudian heteroskedastisitasnya kita mau nyoba dengan yang Spearman, dengan korelasi Spearman. Oke, kalau korelasi Spearman itu nanti yang dikorelasikan adalah absolut residu dengan X1 dan X2-nya. Oke, tahapannya ini ya. Residunya diabsolutkan dulu. Oke. Transformasi Oke, ini ya. Absolut residunya ini. Oke. Nah, saya korelasikan. Analyze korelasi bivariat. Yang dikorelasikan itu adalah X1 sampai X5 dengan absolut residu. Oke, dengan absolut residu. Nah, pilihnya itu yang Spearman. Kemudian oke. Ya, ini hasilnya. Ya, hasil korelasinya seperti ini, X1 dengan absolut residunya. Oke, saya lihat di yang sudah saya tabelkan aja di modulnya. Oke, ini ya. Ini outputnya. Nah, ini sudah saya tabelkan. Nah, ternyata hasil signifikansinya itu semuanya nilainya lebih dari 0,005. Oke, berarti non heteroskedastisitasnya itu
terpenuhi ya. Jadi homogenitas ya. Jadi diartikan bahwa ragam errornya itu sama ya. Karena apa? Karena hipotesisnya itu H0 itu adalah homogen. Ini adalah heterogen. Nah, kebetulan nilai signifikansinya itu semuanya lebih besar dari alfa. Ya kan? Berarti semuanya terima H0. Oke, berarti semuanya untuk X1 sampai X5 itu berarti homogen. Nah, gitu. Oke, ini untuk penjelasan dari uji asumsi klasik dari regresi, korelasi tadi, dan uji validitas dan reliabilitas ya. Silahkan kalian baca lagi modulnya, kalian coba gitu tahapannya gitu ya. Oke, silahkan kalian ini sebagai materi tambahan aja gitu ya, untuk kalian lebih banyak wawasan mengenai SPSS. Oke, saya akhiri penjelasan hari ini ya, penjelasan di video ini. Maaf, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.